Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya ini, channel Sudut Sipil, sudah berganti nama, yaitu channel yang membahas tentang file, ilmu, dan serba-serbi proyek. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan material keramik pada suatu bidang pasangan. Jadi, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya keramik itu dipasang pada bidang dinding dan juga pada bidang lantai, dan juga ada pemasangan keramik pada bidang non struktur seperti pada meja beton dan segala macam. Nah, di dalam suatu pasangan keramik kita bisa menghitung berapa lembar keramik yang dibutuhkan untuk suatu pasangannya pada suatu bidang pasangan, kemudian berapa kotak yang habis yang dibutuhkan pada saat pemasangan keramik tersebut. Jadi semuanya itu bisa dihitung secara real dan akurat dengan menggunakan rumus matematik dan ilmu daripada teknik sipil. Nah, sebelum saya menguraikan cara dan penjelasan hitungannya, bagi kawan-kawan ataupun teman-teman sekalian yang mau membutuhkan referensi data baik file dan bahan ilmu proyek, bisa ke blog saya untuk download. Seperti di sana sudah saya inputkan dokumen penawaran tender, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, beragam macam gambar format AutoCAD, baik dari rumah, gedung dan segala macam, dan juga termasuk dengan RAP-nya semua sudah saya input. Jadi tinggal teman-teman sekalian download baik sebagai koleksi data referensi dan juga sebagai tambahan lainnya. Oke, langsung saja untuk hitungan keramiknya kita lakukan penghitungan. Teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam perhitungan untuk keramik lantai ataupun kebutuhan daripada material pemasangan keramik. Nah, sebelum kita melakukan penghitungan, lebih baiknya atau sebagaimana baiknya kita harus mengerti dulu ataupun harus mengetahui dulu berapa isi ataupun kandungan lembaran ataupun kepingan di dalam satu kotak keramik tersebut. Artinya di dalam satu kotak keramik itu berapa lembar. Jadi sebagaimana yang diperjualbelikan di pasar ataupun di toko, bahwasanya dalam satu kotak keramik itu tidak akan tentu menjadi 1 meter persegi. Jadi misalnya keramik untuk satu kotak dengan ukuran 20 dikali 20 itu dalam satu kotak adalah 25 lembar. Jadi untuk menghitungnya adalah 0,20 dikali 0,20 dikali 25 lembar, sehingga ukurannya menjadi 1 meter persegi. Artinya untuk keramik dengan ukuran 20 kali 20 mendapati 1 meter persegi. Namun berbeda halnya dengan ukuran yang lain, misalnya ukuran 30 dikali 30 di dalam satu kotak itu sama dengan 11 lembar. Nah, untuk menghitung luasannya adalah 0,30 dikali 0,30 dikali 11 lembar sama dengan adalah 0,99 meter persegi. Jadi untuk keramik 30-30 tidak memenuhi 1 meter persegi, melainkan 0,99. Dan juga untuk keramik 40-40 dalam satu kotak yang dijual di pasaran adalah 6 lembar. Jadi untuk ukuran meter luasnya
0,40 dikali 0,40 dikali 6 lembar sama dengan adalah 0,96 meter persegi. Jadi ini untuk ukuran 40 keramiknya di dalam satu kotak itu hanya memenuhi 0,96 persegi, artinya tidak mencapai 1 meter persegi. Dan untuk ukuran keramik 60 dikali 60 dalam satu kotak itu sama dengan, kebiasaan adalah 3 lembar atau 3 keping, sehingga luasannya 0,60 dikali 0,60 dikali 3 sama dengan 1,08 meter persegi. Nah, untuk yang ini melebihi daripada 1 meter persegi ataupun 1 meter luas, sehingga ukuran luasannya nanti kita bagi per kotaknya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini berikut adalah salah satu ataupun satu contoh soal. Misalnya kita memiliki ruangan yang akan kita pasang keramik pada lantai tersebut dengan ukuran panjang adalah 6 meter dan lebar adalah 5 meter. Misalnya seperti ini. Ini adalah contoh soalnya. Nah, kita ingin memasang keramik dengan ukuran luas adalah 6 dikali 5 meter, sehingga luasan ruangan adalah panjang dikali lebar 6 dikali 5 sama dengan adalah 30 meter persegi untuk luasan ruangan. Kemudian berapa kebutuhan daripada keramik terhadap pasangan ruangan dengan 30 meter persegi. Nah, kita sekarang ingin menggunakan keramik dengan ukuran berapa? Jadi kembali lagi dengan ukuran berapa? Misalnya pada contoh ini kita menggunakan keramik dengan ukuran 30 dikali 30 cm. Sehingga penyelesaiannya adalah luasan ruangan dibagi dengan ukuran luas per satu kotak keramik tersebut. Jadi luas ruangan dibagi dengan luas satu kotak keramik. Jadi menjadi luas ruangan kita adalah 30 meter persegi dibagi luas satu kotak keramik dengan ukuran 30 kali 30. Berarti luasnya adalah 0,99 meter persegi. Dan sama dengan adalah 30,30 kotak. Jadi untuk ini adalah neto ataupun jumlah bersihnya. Namun pada saat pelaksanaan di lapangan ada terjadi yang namanya pecah ataupun patah dan sebagainya, sehingga kita perlu adanya faktor pecah dengan indeks misalnya saya dalam menghitungnya memuat indeksnya adalah 3%. Ini terserah kepada yang memakai dan tergantung kepada metode pelaksanaan di lapangan. Bisa saja dengan keahlian dan keterampilan tukang ini sesuai 30,30 kotak, artinya 31 kotak. Dan ada juga tukang yang asal-asalan sehingga bisa menjadi pecah banyak dan melebihi daripada kapasitas 3% ini. Nah, kita ambil dulu 3%. Nanti di atasnya terserah kepada teman-teman mau ngambil berapa, sehingga menjadi indeksnya perkaliannya menjadi 1,03. Artinya ini adalah 3%, sehingga 0,03 dan menjadi perkaliannya adalah 1,03.
Ya, nah berarti berapa? Sehingga menjadi jumlahnya 30,30 kotak dikali dengan 1,03 indeks, sehingga sama dengan menjadi 31,209 kotak, atau sama dengan, kita bulatkan menjadi 32 kotak. Nah, sampai dengan ini mungkin teman-teman sekalian ada pertanyaan ataupun ada saran dan kritik segala macam, silahkan diisi di kolom komentar. Dan memang jika ini bermanfaat, silahkan di share dan di subscribe. Terima kasih.